Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda, ada satu bulan yang begitu istimewa namun seringkali kita lupakan. Bulan Sya'ban. Bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadikan bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang begitu istimewa? Kali ini kita akan membahas mengenai bulan Sya'ban bersama dengan Bang Din Samsudin, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam Risalah. Assalamualaikum Bang Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Din, hari ini kita mau bicara mengenai bulan Sya'ban. Ini saat ini kan kita masih dalam bulan Sya'ban. Bulan yang dikatakan juga salah satu bulan yang baik selain bulan Ramadan. Tapi apa sih yang menjadi keistimewaan di bulan ini? Sebenarnya semua bulan itu baik. Semua hari itu baik. Karena baik hari, bulan, dan tahun sebagai penggalan atau episode waktu itu ciptaan Allah yang Maha Pencipta. Maka tidak ada istilah hari ini yang hari baik, bulan ini yang bulan baik, yang lain tidak baik. Ya. Walaupun umpamanya ada isyarat ya, seperti hari Jumat dikenal sebagai Sayyidul Ayyam, yaitu mungkin terjemah tepatnya panglima hari-hari. Ada yang memahaminya sebagai sebaik-baiknya hari. Tapi kembali, semua bulan itu baik. Ya. Dan nama bulan pada kalender Islam atau kalender Hijriyah itu sudah ada sebelum Islam datang. Muharram, Safar sampai Sya'ban, Ramadan itu sudah ada sebelum Islam. Jadi bukan sesuatu yang baru dimunculkan sebagai istilah baru ketika Islam datang gitu. Tapi kebetulan, dan itu tentu rahasia ilahi, ibadat-ibadat yang dikaitkan dengan bulan-bulan tertentu, dengan waktu-waktu tertentu itu mengandung arti yang relevan. Umpamanya Ramadan, ya, itu artinya katanya membakar. Maka ada yang memahaminya sebagai membakar hawa nafsu. Betul. Ya, baru nanti Syawal itu pengembangan. Artinya relevan kan ya, urutan-urutan seperti itu. Nah, Sya'ban bagi sebagian ulama, khususnya pengamal ya, tasawuf, itu sebuah paham yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang memandang ya bulan Sya'ban sama juga bulan-bulan lain ya, Rajab sebelumnya itu sebagai bulan yang baik ya. Saya kira ya itu ada kaitan dengan Ramadan sebagai bulan di mana umat Islam, kaum beriman diwajibkan untuk menunaikan puasa dan ibadah-ibadah Ramadan lainnya. Tapi saya pernah mendengar dalam sebuah hadis kalau Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lain setelah bulan Ramadan gitu Bang. Ya, selain bulan Ramadan. Betul, benar nggak sih itu? Hadis itu menurut ahli hadis tidak pernah dikonfirmasi ya, adalah hadis yang tidak kuat. Bukan hanya lemah, dhaif, tapi juga bukan hadis yang punya sandaran. Ya. Tapi secara maknawiyah, secara arti bisa semuanya baik ya. Terutama kalau kita pandang baik ya. Kalau tidak salah ada ungkapan umpamanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kalau tidak salah begitu bunyinya. Dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu kan doa yang baik ya. Ya. Walaupun tidak ada sandarannya. Benar. Artinya ya, saya berhusnuzon dengan prasangka baik. Itu ungkapan tekad dari orang-orang yang memang sudah rindu pada Ramadan, seperti tidak sabar untuk menemui Ramadan sebagai bulan yang mulia di mana ada perintah puasa dan ibadah-ibadah keutamaan lainnya ya.
maka mereka menyiapkan diri. Jadi sebuah proses penyiapan diri, penyiapan jiwa ya, pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, sehingga nanti betul-betul ketika Masuk Ramadan bulan datang itu udah sudah siap lahir batin sebagai bulan ibadah, dan apalagi ditempa lagi oleh ibadat-ibadat, maka menjadi seorang beriman itu mencapai tingkat kepribadian paripurna di akhir Ramadan. Bisa kita katakan ini semacam kayak waktunya kita masuk training camp dulu gitu ya. Conditioning, pre-event, pra-meeting, kan ada conditioning, kita menyiapkan diri ya. Yang di Indonesia ada tradisi, adat istiadat itu baik-baik saja ya. Ada tradisi di Jawa namanya padusan. Apa itu Bang? Baru dengar saya. Tidak salah mandi ya, padusan itu mandi. Di Minangkabau ada apa? Balimo. Apa? Pokoknya mandi lah ya, membersihkan diri. Itu lebih banyak bermakna simbolik sebagai penyiapan diri. Bukan ajaran. Oke. Itu tradisi, itu adat istiadat. Ya. Itu nggak apa-apa, artinya kalau tidak apa-apa selama diletakkan pada tempatnya, pada proporsinya. Jangan kemudian menganggap itu sebuah adat yang kemudian bagian dari ajaran Islam, tapi bagian dari budaya, tradisi, adat istiadat yang baik saja. Apalagi kalau dikaitkan dengan niat. Iya, seperti juga kan ada kebiasaan, ya terutama nih di Indonesia sebelum bulan Ramadan, ada nyekar ke makam orang tua, kakek nenek, kerabat yang terdekat, yang mungkin itu tidak ada tuntunannya juga. Iya, tapi baik-baik saja. Ya, tapi jangan dijadikan sebagai satu kewajiban seolah-olah itu wajib, bagian dari itu. Tapi sebagaimana simbolik tadi, seharusnya nyekar itu ya setiap waktu. Jangan hanya sekali setahun. Tidak ada kaitan dengan Ramadan itu sendiri. Ya, seharusnya setiap bulan lah minimal ya. Atau bisa nyekar tiap hari hanya dengan doa dari rumah. Saya terus terang hampir setiap sholat berdoa untuk kedua orang tua saya. Iya. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim warhamhum wa'afihim wa'fu anhum dan seterusnya itu. Ini nyekar juga, tapi nyekar batin. Secara batiniah kan. Sama juga dengan kita berada di makam dan tidak dilarang. Iya. Yang paling penting juga doanya, dan terutama mengingat mati itu sendiri. Jangan nyekar-nyekar terus tapi tidak mengingat mati dan tidak siap mati. Nah, itu kita kehilangan makna, kehilangan substansi dalam beragama ini. Baik. Jadi bicara mengenai bulan Sya'ban, bulan sebelum kita menyambut bulan Ramadan, sebenarnya baik saja adanya, sama seperti bulan-bulan yang lain, walaupun memang ada juga kita sadari Ramadan itu adalah bulan yang penuh banyak dengan keutamaan dan keberkahan. Nah, Sya'ban ini juga kita bisa pandang sebagai bulan prakondisi, bulan persiapan untuk kita menyambut bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan, tempat di mana kita harus meningkatkan amal ibadah kita itu di bulan Ramadan. Baik tentunya untuk kita juga bisa melatih diri, meningkatkan amal ibadah yang sunnah-sunnah, mungkin kita berpuasa sunnah, Senin, Kamis, ataupun juga di hari-hari yang lainnya. Namun jangan dijadikan ini sebagai sebuah kewajiban, bahwa kalau kita tidak menjalankannya, makanya kita belum lengkap sebagai seorang muslim untuk menyambut bulan Ramadan. Tidaklah seperti itu. Jadi bulan Sya'ban bisa dikatakan bulan yang baik untuk kita beramal. Kita akan sambung lagi untuk lebih mendetail membicarakan mengenai bulan Sya'ban setelah yang satu ini. Ya, tadi kita di segmen yang sebelumnya sudah mendapatkan penjelasan mengenai makna bulan Sya'ban. Sekarang tadi kan juga dikatakan Bang Din bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang bisa kita isi dengan banyak amalan-amalan. Amalan-amalan seperti apa untuk kita menuju ke Ramadan yang penuh keberkahan ini, Bang? Ya. Kalau kita pandang bulan Sya'ban, mungkin bulan sebelumnya Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan lah. Atau mungkin tambah 1 bulan, jadi 3 bulan persiapan ya, sebelum nanti masuk ke ajang kompetisi Ramadan gitu ya. 3 bulan kan pantas-pantasnya ya. Maka tentu amalan-amalan yang paling bagus itu tidak lain kecuali taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ibadatnya, amalan-amalan dan caranya sudah sangat jelas, baik dengan sholat, mengintensifkan sholat fardu, ya, mulai memperbanyak sholat sunat,
baik rawatib, yaitu sholat yang menyertai sholat-sholat sunat, ada yang qobliyah sebelum, ada yang ba'diyah setelah, maupun sholat-sholat nawafil, sholat-sholat yang mengandung makna dan berpahala banyak, ya. Ada duha, ada tahajud gitu ya, dan lain-lain sebagainya ya. Kalau kita sudah mulai latihan itu, maka Ramadan itu menjadi apa ya, sangat-sangat terbuka untuk ya, kita melakukan kegiatan intinya nanti dulu. Jadi tidak bahasa kitanya tuh ujuk-ujuk Ramadan. Oke. Apalagi jangan ada perilaku dan sikap menyambut Ramadan itu dengan satu sikap skeptis, sinis, ragu-ragu dan sinis. Diumumkan Ramadan akan datang, wah Ramadan lagi. Membayangkan kesukaran, kesulitan, kelaparan, kedahagaan. Nah, bagaimana tanggapan Bang Din terhadap saudara-saudara kita sesama Muslim yang masih memandang apabila ada saudara kita lainnya yang melaksanakan ibadah-ibadah yang mungkin tidak ada tuntunannya. Tapi kan itu seperti yang tadi Bang bilang, ini adalah sebagai masa pra-kondisi. Tapi seringkali kan memandangnya itu dengan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, sehingga akhirnya sering menimbulkan polemik di masyarakat. Bagaimana kita seharusnya bersikap? Ya, inilah yang menuntut adanya tasamuh, toleransi dalam beragama. Memang dalam ibadat ada kaidah usul fikih, ada prinsip pada dasarnya itu tidak boleh kecuali yang dicontohkan, bolehkan atau yang dicontohkan. Al-aslu fil ibadah lit tahrim. Pada dasarnya itu tidak boleh, haram. Dan ini menjadi kekuatan Islam. Sistem peribadatan dalam Islam, khususnya ibadat mahdah, ibadat khusus seperti sholat dan lain sebagainya itu tertentu sekali. Maka nggak boleh ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Berbeda dengan agama lain yang sistem ritusnya, sistem of rites-nya, ritualnya itu terbuka. Mohon maaf, dalam agama tertentu tata cara kebaktian, tata cara meminta itu bisa apa saja ini, karena nggak ada ketentuan. Iya. Nah, sementara Islam sangat ketat, kecuali yang dibolehkan. Ini wilayah ibadat ya. Tetapi ketentuan-ketentuan tentang ibadat yang boleh jadi itu singkat, itu luar biasa luas dan dalam maknanya kalau kita hayati. Sholat itu singkat ya. Ya, sholat subuh apalagi hanya 2 rakaat. Yeah. Tapi kalau dimaknai luar biasa. Maka tidak perlu sebenarnya banyak tambahan-tambahan. Ya. Apalagi kalau itu dibalik, seolah tambahan di luar sholat itu sebagai yang utama. Sholat yang utama tadi kemudian dinomor 2kan gitu. Bahwa kemudian kita berzikir, menghubungkan diri dengan pencipta itu kapan saja itu terbuka ya. Dan tidak ada larangannya sama sekali gitu. Ya. Jadi tidak perlu ada sikap yang menyalahkan secara ekstrim. Ya sudahlah, bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku. Bagi yang memahami secara pengetahuan bahwa itu hadisnya kurang kuat ya nggak apa-apa. Apa bagi yang lain yang memahaminya itu kuat ya nggak apa-apa gitu. Cuma marilah ya, tetap juga tasamu, toleransi, ukhuwah, tapi jangan lupa beribadahlah dengan makna. Itu jauh lebih penting bagi kita semua. Beribadahlah dengan makna dan selalu mengedepankan toleransi. Hargailah pendapat orang lain yang mungkin saja berbeda dengan kita. Itulah kalau Islam itu dijalankan dengan penuh hikmah, kita bisa menjalaninya dengan penuh rasa cinta, rasa kasih mengasihi, dan itulah yang memang kita butuhkan terutama dalam situasi saat ini. Kita sadari bahwa kita sering kali masih mudah dipecah belah oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita. Kita sambung lagi di segmen berikutnya dalam Risalah. Ya, setiap bulan itu pasti memiliki historinya masing-masing. Nah, dari yang saya pernah baca, dikatakan bahwa di bulan Sya'ban, Allah itu menetapkan perubahan arah kiblat
dari yang sebelumnya menghadap ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina menjadi ke arah yang kita hadapi sekarang nih, Masjidil Haram di Mekah. Benar nggak tuh Bang? Saya lupa persis ya, peralihan kiblat itu pada bulan apa, tapi saya percaya sajalah kepada Mas Adrian. Semacam keutamaan bulan Sya'ban. Cuma jangan lupa bulan-bulan lain juga punya keutamaan-keutamaan seperti itu. Ada yang memandang bulan Muharram terjadi banyak sekali hal, termasuk penciptaan Adam dan Hawa, pertemuan kembali Adam dan Hawa di Arafah, di Jabal Rahmah. Ada juga mungkin banjir Nabi Nuh, peristiwa Nabi Yunus di perut ikan. Dan semua peristiwa dalam sejarah umat manusia dan termasuk sejarah peradaban Islam, sejarah Islam lah, penggalan ke sini itu tentu terjadi tidak pada satu hari. Iya. Numpuk nanti peristiwanya. Benar Bang. Tentu tidak terjadi pada satu minggu. Iya. Maka akan terjadi pada 365 hari setahun itu, pada 12 bulan setahun itu. Maka ada yang terjadi pada bulan Muharram, ada yang terjadi pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan-bulan lain gitu. Oleh karena itu sama-sama bulan itu sama-sama memiliki keutamaan. Saya pribadi tidak sependapat dengan sebuah kecenderungan mengutamakan bulan-bulan tertentu sebagai istimewa. Sama halnya mengutamakan ayat-ayat Al-Quran tertentu untuk lebih istimewa. Semua ayat itu saling melengkapi gitu. Saling melengkapi, maka semua surat ayat Al-Quran itu pada dasarnya ya sama-sama penting dan harus kita pentingkan. Nah, bulan Sya'ban kalau terjadi peristiwa itu kan juga bagus ya. Tentu juga pada bulan Rajab terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Oh iya. Yang tidak kalah pentingnya kan. Pada bulan Ramadan nanti ada nuzulul Quran. Iya. Turunnya Al-Quran kan sama-sama penting. Wah, betul. Nah, oleh karena itu ya paling penting bagi kita umat Islam dan kaum beriman adalah mengisi waktu. Mengisi waktu. Dan untuk bisa mengisi waktu dengan baik, kita harus punya pandangan tentang waktu. Waktu itu adalah ciptaan Allah. Ya. Menurut filsafat, dimensi waktu, dimensi ruang itu ciptaan. Dan tidak ada satu agama pun sepengetahuan saya dan kitab suci agama-agama di dunia ini yang sangat mementingkan waktu kecuali Al-Quran. Islam dengan Al-Qurannya. Ada Bang itu secara redaksi dalam Al-Qurannya yang menggambarkan. Coba surat Al-Quran yang berarti waktu. Wal asri. Oh, demi masa. Wal fajri. Oh, demi waktu fajar. Wal laili. Wadduha, waktu duha. Wasyamsi matahari, wal qamari bulan. Semuanya menandakan waktu Bang. Berhubungan waktu. Ini yang tidak disadari oleh umat Islam, pentingnya waktu. Dan waktu itulah yang harus kita isi, kesadaran waktu. Salah satu bentuk kesadaran waktu itu disiplin waktu. Ya. Nah, ini hal-hal yang membawa kemajuan. Dulu bangsa Barat maju dengan etika namanya protestanisme. Ya. Selain kerja keras, kedisiplinan, penghargaan akan waktu, baru penghematan. Sekarang kebangkitan Asia dengan the rise of China, karena etika Konfusianisme, sama tadi dengan protestanisme. Tapi kerja keras, keuletan, produktivitas, kedisiplinan, penghargaan akan waktu, penghematan. Islam keempatnya dan masih banyak lagi sangat-sangat ditekankan, khususnya waktu. Apalagi tadi surat-surat berhubungan dengan waktu. Dan ibadah dalam Islam hampir semua berhubungan dengan waktu. Sholat ada waktunya dan selalu dikaitkan dengan fenomena alam. Contohnya Bang? Contoh sholat fajar, dari terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Sholat fajar, sholat subuh. Ya. Sholat maghrib ketika terbenam matahari hingga hilangnya awan merah. Jadi terkait fenomena puasa yang akan kita songsong ini dikaitkan fenomena waktu, sudah datang hilal apa tidak. Nah, itu ada khilafiyah di situ. Sudah terbit hilal Ramadan apa tidak. Iya. Baru nanti juga kita selesaikan kalau sudah terbit
hilal Syawal ya. Berhubungan dengan waktu. Haji ada waktunya, zakat ada waktunya. Masya Allah, sudah. ya. Jadi pengaitan dan keterkaitan ibadat dalam Islam dengan dimensi waktu istilahnya sangat itu penting. Jelas, apa ya. pesannya? Apa tuh Bang? Isilah waktu. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Dan waktu, kontrak waktu kehidupan kita terbatas. Jangan biarkan sia-sia. Jangan biarkan percuma. Nah, Sya'ban ini suatu rangkaian pra Ramadan tadi itu sangat baik sekali untuk kita isi dalam rangka untuk menyambut Ramadan. Baik. Maka kalau saya sarankan, pesankan, ya, dari awal Ramadan kita menyiapkan diri. Baik. Ya, begitu, awal Sya'ban kita mulai ya, intensifkan ibadat fardu. Tadi sudah saya katakan, perbanyak ibadat sunat mulai Senin, Kamis, atau mungkin bila perlu Daud. Sudah gitu, pas Ramadan nanti datang, ibaratnya kita sudah mengawali dari finish. Nah, ini ada kaitannya nih antara waktu dan ibadah dan mau menyambut bulan Ramadan. Ini Abang pasti juga sadari deh. Kalau Ramadan, masjid dimanapun pas taraweh boleh dikatakan penuh, apalagi di minggu-minggu awal, ya kan Bang? Tapi kan kita tahu ibadah sholat taraweh itu sunnah sebenarnya. Tapi selepas bulan Ramadan, ya paling 1 shop, 2 shop. Padahal sholat wajib itu kan yang kita harus lebih utamakan. Pertanda gitu. Kita tidak memandang waktu secara positif. Itu pertanda umat kurang memandang waktu sebagai yang penting untuk diisi. Artinya Dan kurang bisa memahami prioritasnya. Tidak memandang waktu sebagai sebuah proses yang harus dinamis, mendaki. Hidup ini harus mendaki. Waktu dan dinamika waktu. Kehidupan dan dinamika kehidupan itu pesan Islam. Ibadat hanya jalan untuk itu. Maka Ramadan pelatihan nanti, sekarang kita pemanasan. Kita prakondisi tadi itu. Saya kira malam-malam Ramadan, malam-malam Sya'ban, hari-hari Sya'ban, dari awal hingga akhir itu semuanya mengandung kemuliaan dan keutamaan sebagai prakondisi kita untuk menyambut bulan Ramadan sebagai bulan pelatihan nanti. Iya, wah dahsyat ya. Barusan kita sudah mendapatkan pencerahan lagi mengenai waktu. Sesuatu yang Allah berikan, ciptaan Allah yang begitu penting. Kenapa? Tidak akan pernah kembali lagi yang namanya waktu itu. Dan kita seringkali terabaikan, terdistract dengan hal-hal yang membuat kita terlena seringkali. Akhirnya kita meninggalkan ibadah kita, melalaikan. Padahal sesuatu yang tadi saya katakan, justru malah wajib. Kita pikir itu ya akan bisa kita perbaiki. Kalau sama saja, itu bukan dikatakan baik, dikatakan merugi. Apalagi kalau ternyata tadi di hari yang akan datang, perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita justru lebih buruk daripada yang hari ini. Itu dikatakan kita sebagai orang yang terlaknat. Auzubillah min dzalik. Semoga kita tidak merupakan bagian dari kaum yang seperti itu. Marilah di bulan Sya'ban ini kita melatih diri kita persiapkan diri kita semaksimal mungkin untuk menyambut bulan Ramadan yang akan kita hadapi mungkin beberapa hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Kita jumpa lagi dengan tema yang tidak kalah menariknya tentunya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.